dibandingkan dengan teman-teman yang sekarang ini sok paling-paling di Aceh, di Sumatera dan lain-lain itu, Bu. Ada apa namanya orang yang cuma Anggota Komisi 1 DPR RI fraksi Gerindra Endi Patwijaya menuai sorotan publik setelah menyinggung soal relawan sok paling Aceh pasca bencana banjir. Dalam pernyataannya, Endi Pat menyoroti kontribusi negara yang dinilai sudah banyak membantu penanganan pasca bencana banjir di wilayah Aceh dan Sumatera, namun justru kalah viral dibanding dengan relawan yang menyumbang 10 miliar rupiah. Keterangan tersebut ia sampaikan saat rapat dengan Menteri Komunikasi dan Digital atau Komdigi yaitu Meutia Hafid di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 8 Desember. Belakangan sosok Endi Patwijaya menjadi perhatian publik. Ia merupakan pria kelahiran Bengkulu 31 Mei 1984. Endi Pat menempuh pendidikan di SMA Taruna Nusantara, kemudian melanjutkan studi teknik metalurgi di ITB Bandung dan lulus pada tahun 2006. Ia juga menyelesaikan pendidikan di Swiss German University pada tahun 2019 dengan jurusan manajemen. Karir profesionalnya dimulai sebagai teknisi di Double A Group selama 2 tahun sebelum bergabung dengan PT Kaltim Primaqual di Kalimantan Timur. Pada tahun 2011, Endi Pat memulai perjalanan politiknya dengan bergabung Partai Gerindra sambil tetap aktif sebagai manajer di PT Nusantara Energi. Kedekatannya dengan pemimpin Gerindra termasuk Prabowo Subianto turut memperlancar karir di dunia politiknya. Dalam pemilu tahun 2024, Endi Pat maju di Dapil Kepulauan Riau dan meraih suara terbanyak yakni 105.413 suara dengan kontribusi terbesar dari kota Batam sebanyak 72.186 suara. Kesuksesan tersebut mengantarkannya menjadi anggota DPR periode 2024 hingga 2029. Lalu tergabung di Komisi 1 DPR RI yang membidangi pertahanan, luar negeri, komunikasi, dan juga informasi. Sebagai informasi pemirsa, sebelumnya media sosial tengah diviralkan dengan pernyataan dari anggota DPR RI Endi Patwijaya yang mengeluarkan pernyataan kontroversial soal relawan paling Aceh yang ia maksud. Endi Patwijaya, anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, ramai diperbincangkan setelah menyindir aksi relawan yang menyalurkan donasi 10 miliar rupiah untuk korban banjir di Sumatera. Pernyataan itu disampaikannya saat rapat dengan Menteri Komunikasi dan Digital, Meutia Hafid, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 8 Desember. Dalam rapat tersebut, Endi Pat meminta Komdigi lebih aktif untuk menyebarkan informasi mengenai kinerja pemerintah dalam penanganan bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Politikus Gerindra ini menegaskan bahwa pemerintah hadir sejak awal dalam penanganan bencana. Endi Pat juga menyoroti relawan yang hanya menyumbang senilai 10 miliar rupiah namun menjadi sorotan media, sementara pemerintah telah menyalurkan dana triliunan untuk korban bencana. yang pertama, Ibu Menteri, saya ingin menyampaikan apresiasi Ibu Menteri, walaupun dalam keadaan kurang sehat, masih berkenan hadir. Kami doakan Ibu Menteri sehat selalu, tidak kurang apapun. Ibu dibutuhkan tetap sehat, Bu, karena Ibu memegang kepentingan yang sangat besar bangsa ini. Sehat selalu ya, Bu. Yang kedua, sama kayak Bu Andina, mengapresiasi Kementerian Ibu sudah bekerja sangat hebat. Di luar tupoksinya pun Ibu kerjakan. Kalau tupoksi Ibu kan benerin BTS dan lain-lain, tapi tadi saya mendengar Komdigi juga ikut bantu di posko, bantu pengembalian pasca bencana, rehabilitasi dan lain-lain. Kami mengucapkan terima kasih. Yang berikutnya saya tidak ingin bertanya, Bu, tapi saya cuma ingin mencoba memberikan masukan kepada Komdigi dan ingin mendukung Komdigi ke depan bagaimana Komdigi ini bisa mengamplifikasi informasi-informasi strategis yang sudah dilakukan oleh pemerintah, Bu.
Sebagai contoh, misalnya kami mendengar sebenarnya Kementerian Kehutanan itu sudah melakukan evaluasi dan gerakan menanam pohon secara besar-besaran. Tetapi kan itu kan tidak pernah sampai ke telinga teman-teman, sampai ke orang bawah, sehingga selalu aja Kementerian Kehutanan itu dikuliti dan macam-macamin lah Bu. Padahal mereka sudah melakukan banyak hal. Sebagai contohnya lagi, teman-teman polisi juga dari awal juga sudah melaksanakan tindakan-tindakan yang dibutuhkan untuk perbaikan hutan di Sumatera, tetapi tidak pernah juga terdengar secara masif. Jadi kami mohon Ibu fokus nanti ke depan Kementerian Komdiji ini mengerti dan tahu persis isu sensitif nasional dan membantu pemerintah memberitahukan dan mengamplifikasi informasi-informasi itu sehingga nggak kalah viral dibandingkan dengan teman-teman yang sekarang ini sok paling-paling di Aceh, di Sumatera dan lain-lain itu Bu. Ada orang yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh, padahal negara udah hadir dari awal. Ada orang baru datang, baru bikin satu posko, ngomong pemerintah enggak ada, padahal pemerintah udah bikin ratusan posko di sana. Jadi yang kira-kira yang seperti itu Bu, mohon jadi atensi dan dikembangkan sama Komdiji untuk menjadi informasi publik yang sehingga publik itu tahu kinerja pemerintah itu sudah ada dan memang sudah hebat. Orang per orang cuma nyumbang 10 miliar, negara udah triliun-triliunan ke Aceh itu Bu. Jadi yang kayak gitu mohon dijadikan perhatian sehingga ke depan tidak ada lagi informasi yang seolah-olah negara tidak hadir di mana-mana. Padahal negara sudah hadir sejak awal di dalam penanggulangan bencana. Kami Ferry Irwandi akhirnya buka suara terkait penggalangan donasi untuk korban terdampak bencana di Aceh dan Sumatera. Sebagai informasi, konten kreator sekaligus pendiri Malaka Project tersebut bersama kitabisa.com sebelumnya berhasil mengumpulkan donasi lebih dari 10 miliar rupiah dalam waktu 24 jam. Donasi itu kemudian disalurkan ke sejumlah titik terdampak banjir dan tanah longsor, yakni di wilayah Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Namun aksi Ferry tersebut diduga menuai kritikan atau sindiran dari anggota Komisi 1 DPR RI, Endi Patwijaya, saat rapat kerja dengan Komdigi pada Senin 8 Desember. Menanggapi hal itu, sekaligus menjawab komentar dari warganet, Ferry menegaskan bahwa apa yang disampaikan Endi Pat memanglah benar. Ia mengakui adanya peran pemerintah dalam keberhasilannya menyalurkan donasi senilai 10 miliar rupiah kepada para korban bencana. Pemerintah juga menyediakan alat transportasi untuk memudahkan pengiriman logistik. Menurut Ferry, kehadiran TNI dan Polri di lokasi bencana memiliki peran penting dalam membuka akses penyaluran donasi hingga ke daerah terpencil dan juga terisolasi. Melalui unggahan di Instagram Story, Ferry justru mengaku bahwa bantuan 10 miliar rupiah yang ia kumpulkan masih terasa kurang. Ia berharap dapat memberikan kontribusi lebih besar bagi para korban di wilayah terdampak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.